Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-54 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk menyimpan suatu data frame sebagai suatu file CSV. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, dalam video pembelajaran kita kali ini, kita sudah memasuki tips and tricks yang ke-54, di mana kita akan belajar untuk menyimpan suatu data frame atau suatu pandas data frame sebagai suatu file CSV. Nah, kalau kalian lihat di sini, kami tidak lagi menggunakan Jupyter Notebook biasa, tetapi kami menggunakan Jupyter Lab. Nah, penggunaan ini ada alasannya guys, karena kita akan berinteraksi langsung dengan file CSV. Dan akan jauh lebih mudah ketika kita menggunakan Jupyter Lab sewaktu berinteraksi dengan file CSV. Nanti akan kami tunjukkan guys, sisi mudahnya itu di sebelah mana. Nah, di sini pertama-tama kita coba import dulu ya guys modul pandas kita. Di sini pandasnya kita import sebagai PD dan kita coba execute scriptnya. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, versi pandas yang kami gunakan saat ini adalah versi 1.0.5. Lalu berikutnya kita juga akan mempersiapkan suatu data frame yang akan kita gunakan untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini data frame-nya akan dibentuk dari suatu struktur data dictionary dengan 3 kolom ya guys, ada kolom nama, kolom jenis kelamin, dan kolom usia. Kita coba eksekusi saja di sini scriptnya. Nah, ini adalah data frame yang terbentuk. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, kalau data frame ini terdiri dari 3 buah kolom, yaitu kolom nama, kolom jenis kelamin, dan kolom usia. Dan data frame ini terdiri dari 4 buah baris, dimulai dari baris indeks ke-0 sampai baris indeks ke-3. Dan untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan coba menyimpan data frame ini sebagai suatu file CSV. Nah, caranya cukup sederhana nih guys. Di sini kita cukup memanfaatkan suatu metode, yaitu metode toCSV. Sewaktu metode toCSV ini dipanggil, kita juga perlu menyertakan suatu parameter, yaitu berupa nama file CSV-nya. Nah, sebagai contoh kasus di sini, kita akan menyimpan data frame ini sebagai suatu file CSV dengan nama data_peserta.csv. Ya, oleh karenanya di sini kita juga sertakan suatu parameter data_peserta.csv. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Nah, setelah script ini dieksekusi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi sebenarnya di sini akan terbentuk suatu file CSV. Dan kita akan coba lihat ya guys isi dari file CSV-nya. Nah, ini juga alasan mengapa kami menggunakan Jupyter Lab untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Karena dengan menggunakan Jupyter Lab, ini akan membantu kita untuk mengakses file CSV-nya. Caranya cukup sederhana nih guys. Kita cukup klik saja icon folder atau icon directory di sini. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, di sini terdapat suatu file CSV dengan nama data_peserta.csv. Dan untuk mengakses file CSV-nya, kita cukup double klik saja file CSV-nya. Lalu akan terbuka suatu tab baru. Dan ini dia guys, ini adalah isi dari file CSV-nya. Kalau kita perhatikan di sini, ya isi dari file CSV-nya sama persis dengan data frame-nya. Data frame ini kan terdiri dari 3 buah kolom ya guys. Ada kolom nama, kolom jenis kelamin, dan kolom usia. Dan kalau kita lihat di file CSV-nya, ini juga terdiri dari 3 buah kolom, yaitu kolom nama, jenis kelamin, dan kolom usia. Lalu berikutnya, ya, terkait dengan datanya juga sama nih guys. Untuk nama ada Bayu, Indra, Devi, dan Agni. Kalau kita lihat di file CSV-nya, ya, namanya juga ada Bayu, Indra, Devi, dan Agni. Yang sedikit berbeda dalam file CSV adalah munculnya suatu kolom baru di sini guys, ya. Dan kolom ini merupakan kolom indeks, yang nilainya ini dimulai dari 0, ya, ada 0, 1, 2, dan 3. Dan ini juga selaras dengan indeks pada data frame kita. Ada 0, 1, 2, dan 3. Lalu berikutnya kita juga bisa nih guys untuk membaca file CSV ini menjadi suatu data frame. Caranya juga cukup sederhana ya, kita tinggal panggil saja
df sama dengan pd.read.csv, lalu kita panggil saja nama file CSV-nya. Dalam hal ini adalah data_peserta.csv. Kita coba eksekusi ya guys skripnya. Nah, tapi di sini ada sesuatu hal yang sedikit janggal nih guys. Bisa kita lihat di sini ya guys, di sini muncul kolom baru yaitu kolom unnamed. Dan kolom unnamed ini berkorelasi dengan kolom ini nih guys. Oke, ini merupakan kolom yang tidak ada namanya atau tidak ada labelnya. Dengan nilai 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini nanti ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan nih guys. Kalau kita tidak menginginkan kolom ini dengan nama unnamed, maka salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah seperti ini guys. Sewaktu kita membaca file CSV-nya atau sewaktu kita memanggil pd.read.csv, maka kita tinggal sertakan saja suatu parameter dengan nama index_call dan kita beri nilai 0. Nah, parameter ini akan mengindikasikan bahwa kolom ke-0 itu akan berperan sebagai indeks. Dan kolom ke-0 itu adalah yang ini nih guys. Ya, jadi kolom ke-0-nya akan langsung diadopsi sebagai indeks dan bukan dipandang sebagai kolom biasa. Kita coba ya guys di sini. Kita eksekusi lagi skripnya. Dan ini dia guys hasilnya. Nah, bagaimana guys? Bisa dipahami ya makna atau maksud dari penyertaan parameter index call sama dengan 0. Selain itu, kita juga punya pendekatan kedua. Semisal di sini kita tidak mau menyimpan file CSV-nya dengan menyertakan indeks. Nah, caranya cukup mudah nih guys. Caranya adalah sewaktu kita memanggil metode .toCSV, selain menyertakan nama file CSV-nya, kita juga perlu menyertakan parameter indeks yang kita beri nilai false di sini. Kita coba ya guys eksekusi skripnya. Nah, setelah kita eksekusi skrip ini kan berarti terbentuk file CSV yang baru dengan nama data_peserta.csv. Dan untuk melihat atau membuka file CSV ini, pertama-tama ada baiknya kita close dulu nih guys. File CSV yang tadi sudah terbuka. Kita close dulu, lalu kita buka kembali file CSV yang baru saja terbentuk ini. Caranya kita cukup double klik file CSV-nya. Nah ini guys, bisa terlihat ya, kali ini data frame-nya tersimpan sebagai file CSV, tetapi sudah tidak lagi menyertakan informasi terkait indeks. Nah bagaimana guys, harapannya bisa dipahami ya. Jadi untuk menyimpan suatu data frame ke dalam suatu file CSV atau sebagai file CSV, caranya adalah dengan memanggil metode to_CSV. Yang perlu diingat di sini adalah metode toCSV ini akan menyertakan indeks secara default. Dan kalau kita tidak ingin menyimpan indeksnya ke dalam file CSV, maka kita bisa atur dengan menyertakan parameter indeks yang kita beri nilai false di sini. Bagaimana guys? Cukup bisa dipahami ya harapannya? Demikian tips untuk menyimpan data frame ke dalam suatu file CSV. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan trik lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.